di persepsi mereka waktu itu semua bupati itu kalau dikasih uang rata-rata masih kasih izin sawit aja gitu. Kan ditawarin 10% kan, siapa yang tidak mau? Pengalaman loh, bukan persepsi kan? Enggak, maksud saya pengalaman dia mungkin, saya nggak tahu. Makanya dia merasa saya sombong gitu. Terus tidak terlalu kaya kok ditawarkan 10% tidak mau, ini kurang ajar gitu. Ya saya semprot. Dia tuh saya ngomong di mana-mana. Sombong, miskin aja belagu, macam-macam gitu. Oh saya semprot. Nah ini yang perlu kita ramai-ramai ketika undang-undang Indonesia, infrastruktur Indonesia berusaha. Itu sih menurut saya hal-hal seperti ini. Berarti korupsi itu Bapak, orang korupsi itu mendapat karena terpaksa atau karena tersirat? Tergantung. Makanya tadi saya cerita sama Dengar, yang paling menggenaskan bagi kita karena korupsi keserakahan begitu besar, sehingga negara ini terpaksa membiarkan orang korupsi karena kebutuhan. Nah, apakah Pak Bos setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Saya punya mungkin pengalaman saya Dengan bisa PNS kan beda. agak tinggi ya, ini kan untuk PNS yang kecil yang gaji 800.000 sejuta, ya tolong sebagian itu tidak semua. Makanya ini kita sebenarnya. Kalau pengalaman Pak Bos sendiri? Jadi apa itu oke, tentang penghargaan sendiri ya. Pertama saya itu hanya melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Ya, namanya direksi BUMN ya harus melakukan menghapus inefisiensi. Inefisiensi yang saya lihat adalah membeli barang kok tidak langsung kepada pemilik barangnya, harus melalui orang. Dan ini kalau secara legal ini nggak bisa dijadikan kasus korupsi. Karena secara legal melelang, kemudian peserta lelangnya memberikan penawaran, kemudian salah satu dimenangkan, itu semuanya secara formal legal nggak ada masalah. Jadi ini tidak bisa dianggap kasus korupsi membeli lewat perantara itu. Korupsinya di mana? Sesudah itu baru persoalan korupsinya muncul karena yang perantara itu untungnya besar sekali. Kemudian dia akan berterima kasih. Berterima kasih itu dengan memberi kickback, kemudian dia dengan memberi kepada orang-orang yang pantas diberi gitu ya. Nah itulah korupsinya di situ, itu di gratifikasinya. Jadi proses pelelangan itu sendiri kalau diperiksa dengan cara apa itu yang BPKB dan sebagainya BPK tidak bisa sah itu semuanya. Korupsinya itu dibalik itu. Jadi sekarang di kalangan Oh ya lelang. Jadi metode pengadaan itu tetap kita tempuh. Yang kita cegah adalah jangan sampai terjadi membuat peluang adanya setelah proses lelangnya terjadi lalu korupsinya dari pembagian gratifikasi itu terjadi. Jadi yang kita cegah itu pembagian gratifikasi ini. Nah supaya nggak terjadi itu apa? Sumbernya ditutup. Sumbernya itu adalah pembelian secara tidak langsung. Pembelian melalui agent, bukan agent istilahnya, melalui perantara. Pembelian melalui perantara itu menciptakan sumber gratifikasi. Dan saya sepakat dengan Pak Ahok ya, di lingkungan PLN yang sama di 99% lebih itu orang baik semua, orang baik. Ya, mereka senang sekali kalau di drive dengan PLN bersih itu senang sekali. Jadi sebagian itu merasa terpaksa dalam arti lain. Terpaksanya begini. Pada saat gratifikasi tadi ya, kickback terjadi, maka si penerima kickback itu harus tidak boleh menikmati sendirian. Dia akan membagi rata kepada orang-orang yang terlibat dan itu sebagai orang terlibat itu tidak seperti sama, tidak mungkin sedikit sekali yang seperti Pak Ahok berani nolak. Itu susah loh menolak itu kalau yang memberi atasan itu susah itu nolak. Makanya dia mungkin terpaksa diterima. Bukan ancaman itu semacam perasaan. Jadi kalau orang itu nggak mau terima, dia begini, udahlah aku nggak mau makan dua haram, aku takut kan aku keluarga aku kena masalah. Itu dia. Misalnya sistem Bapak lakukan di pemerintah DKI mana bisa? Apakah ada sharingnya atau berharap forum sharing atau gimana supaya bertahan dengan sikap forum sharingnya petani kalau kami dari panitia forum sharingnya itu adalah nanti mereka wajib roadshow. Setelah penghargaan ini nanti harus keliling ke beberapa kota. Kita kerjasama sama KPK yang resmi, PPATK, BPK, BPKP sampai ICW. Dan kita juga buka semua anggaran kami di website sampai lembar ketiga.
Nah sekarang jadi masalah kan prosesnya itu pun ternyata masalah kan. Bisa tiba-tiba anggaran ditambah kan. Kami langsung buat lagi sistem e-budgeting, e-musrenbang, sampai naskah surat kita lagi siapkan. Jadi kita namanya juga, karena kan kita selalu berlomba-lomba nutupin lubang gitu kan. Kita tahu kelemahan di sini sudah kita ciptakan. Nah dan kita yakin nanti lama-lama setelah kami meninggalkan Jakarta, ini sistem kebentuk. Yang penting masyarakat transparansi tahu kan. Nah begitu siapapun mau jadi gubernur lagi gubernur, pasti masyarakat akan tanya, kira-kira rekam jejaknya ini bisa nggak menjalankan sistem ini? Kalau dia tidak memenuhi rekam jejaknya pasti dicoret. Makanya kami sangat yakin ke depan modal satu udah dapat, bahwa nanti siapapun jadi gubernur DKI atau wakil gubernur DKI tidak bisa pakai uang lagi, pasti jualannya rekam jejak. Nah saya yakin nanti semua pejabat-pejabat yang jujur, yang punya rekam jejak bagus, begitu mencalonkan diri menjadi gubernur wakil gubernur DKI pasti laku. Tinggal siapa yang lebih jujur lebih baik. Dan dia sistemnya sudah kita bikin kan. Kita yakin kalau bikin sistem tidak sampai 5 tahun jalan sebetulnya. Nah kita akan lakukan sistem ini. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa saya bilang bukan yang tanggap muda ya di bawah 5 tahun jalan? Karena sistem sudah ada, sudah banyak. Jadi kita tinggal ngumpul-ngumpulin nih. KPK udah ada, BPKD. Kita tinggal kumpul-kumpulkan. Hanya kelemahannya kalau ditanya kapan seorang pejabat mau jadi pejabat harus membuktikan asal usul harta. Nah saya tidak bisa jawab. Tergantung saudara-saudara jujur berapa orang mau masuk ke DPR RI. Kalau 560-nya 50% lebih, satunya lebih gila ya nggak keluar nih undang-undang. Jadi kalau 50% plus satunya berani lawan partainya, berani lawan fraksinya. Nah di dalam undang-undang pemilu kada yang dibuat pasti bisa mencantumkan itu. Kalau sekarang kan gampang kan, hanya kita mendaftarkan jumlah tanah saya berapa, rumah berapa, lalu KPK datang ke rumahnya cuma cocokin, mana sertifikatnya, mana mobilnya. Dia tidak tanya, kamu punya tanah puluhan hektar, dari mana belinya gitu loh. Dia tidak tanya. Nah itu yang masalah. Tapi kalau itu dasar itu bisa dibuat, kita menurunkan lapangan tanding. Itu yang saya selalu yakinin dari dulu. Jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya rekam jejak yang jujur, dia bertanding sama-sama orang jujur. Kalau sekarang dengan pendapatan perekonomian rakyat kita tuh lebih dari setengah penghasilan di bawah $20.000 nih. Kalau yang korup kasih 50.000 ya selesai. Dia bisa dapat 30%. Apalagi jadi kepala daerah di bagian dari Jakarta ini 30% plus 1 saja, bukan 50% plus 1. Yang mudah. Kalau Jakarta kan perekonomian di atas rata-rata. Kalau di daerah, ini bisa disuap-suap. Nah, ini kita bisa turunkan lapangan tandingnya. Kalau lapangan tanding turun, kita yakin kok banyak tokoh masyarakat yang punya rekam jejak bagus akan mencalonkan diri. Pak Nur pun bisa menjadi gubernur wakil gubernur dengan rekam jejak yang ada. Tapi kalau orang yang tidak punya rekam jejak, yang pernah mimpi bisa jadi. Karena rakyat percaya teori Abraham Lincoln. Kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Anda jadi pengamat ngomong hebat apapun, belum berkuasa, Anda tidak tahu godaan susahnya. Itu persoalannya gitu. Jadi orang yang pernah lewatin kekuasaan, itu punya rekam jejak. Ini teori Abraham Lincoln gitu. Kebanyakan program yang DKI adalah mencegah e-budgeting, kemudian mau ada bentuk badan sendiri gitu untuk program alat-alat gitu. Pertanyaan saya, kan kemarin ada temuan BPKP 1,4 triliun 2012 gitu, anggaran siluman gitu. DKI yang sekarang, pemerintah yang sekarang ada rencana nggak untuk membuat task force, satuan tugas gitu untuk investigate lebih lanjut gitu tentang ini, atau yang sekarang bahkan gitu kan kemarin Bapak sempat mengeluh udah dicoret muncul lagi gitu, dicoret. Kita nggak bisa bentuk task force selama BPKP membantu kita dapat data itu sih. BPKP yang bekerja. Dimana Pak Gubernur dia mengatakan kita butuh rekonsiliasi kan, tidak mau bongkar-bongkar koreng-koreng lama lah gitu. Nah kita gunakan itu, kita kasih tahu nih, ini anggaran 2014 tuh jangan main lagi ya. Kalau kamu main lagi, saya akan keluarkan, kamu nggak usah bahas misalnya oknum DPRD misalnya terlibat. Pasti akibatnya dia tidak mau membahas APBD. Nah kalau dia tidak mau bahas APBD, saya undang kawan-kawan media nih. Saya akan buka nih. Ini tidak mau dibahas, pasti ada sesuatu dibandingkan yang tahun lalu gitu. Ya kita bikin perang terbuka. Kalau udah gitu kita perang terbuka. Nah sekarang kita kirim sinyal dulu kan, bahwa ini ada pemeriksaan, BPKP terang-terangan menyampaikan.
Kita udah tahu, kita MOU PPKP, dia taruh 50 orang. Ini nggak usah bilang transpos lah, dia lebih berkuasa, suruh periksa aja. Dia dapat, dia udah umumkan. Dia bilang loh, mau nangkap Anda tidak, itu tergantung jaksa sama kita tidak mau nih. Ada KPK mau turun, kami juga tidak minta. Kita udah kasih sinyal nih. Nah kalau kami susun lagi dengan budgeting semua, Anda masih main-main, saya sikat kan, itu aja. Nah bukti nggak ada urusan. Berarti menurut Bapak sistem pemutihan ini merupakan dosa? Kita nggak ada pemutihan, yang berhak memutihkan kan jaksa sama hakim. Saya mana tahu KPK atau jaksa tidak manggil mereka. Buktinya lebih dari 12 sudah dipanggil kan. Jadi kalau dibilang tidak ada tindakan tidak betul. Udah dipanggil. Kita kan bukan penegak hukum yang. Ya udah kita itu bukan penegak hukum. Ya kita ada inilah. Jadi saya juga tidak mau melindungi. Ya, saya nggak ada satu untuk Pak Ahok, satu untuk Pak. Kalau untuk Pak Ahok kan sebelumnya Bapak kan menjabat di Bangsa. Ya, Bupati Belitung Timur. Nah, itu bukan tingkat korupsinya Pak yang saya tanya, tapi ketika Bapak berada di daerah dan sekarang ada di pusat, cara mengobati atau mencegah korupsi itu lebih susah yang mana dan pengalamannya seperti apa? Kalau untuk Pak Nur, sebenarnya kalau kita mengatasi korupsi, apalagi Bapak ini kan di PLN, di tempat yang maksudnya rentan lah terhadap hal seperti itu kalau kita dengar pengalamannya, itu sebenarnya harus diatasi dari atas atau dari bawah? Aku dulu. Oke, jelas dari atas. Jadi pertama seperti teorinya Pak Daranis kan, pemilihan dari direksi PLN itu tidak boleh melibatkan kepentingan-kepentingan. Jadi pure aja, murni seseorang diangkat karena kompetensinya dan bukan karena hal-hal yang lain. Itu sudah nomor satu. Jadi ia diseleksi dirutnya, kemudian dirutnya harus membentuk dream team. Jadi satu board of director itu di bawah, betul-betul di bawah pimpinan dirutnya. Jadi semua satu suara dengan dirutnya. Kalau board of director ini sudah clean, maka ke bawahnya harus clean, karena sebenarnya sumber korupsi di bawah itu karena tuntutan dari direksinya kan. Tuh kan gitu. Kalau direksinya membutuhkan uang, kemana lagi mintanya kalau nggak ke bawah? Bawahannya ke bawah lagi, sampai seseorang bisa diinjak untuk keluarkan uang kan. Itu yang terjadi kan seperti itu. Jadi ya harus dari atas, dari board of directors. Kalau saya selalu katakan lebih gampang Jakarta. Kenapa? Di Belitung saya lawan berantem nggak ada media yang tahu tuh nggak ada. Saya bisa mati konyol dihilangin di laut nggak ada yang tahu saya lawan. Kalau di sini kalau mati hilang pun orang tahu ini pasti hilangnya gara-gara apa nih. Kalau di daerah itu susah. Kita ngomong terus di daerah bedanya apa lagi? Kita kumpul ketemu begini, ya 8 orang sama kita mirip-mirip gitu. Siapa yang 2 orang lebih pintar dari kita? Kalau di Jakarta kumpul 10 orang, 8 orang lebih pintar dari kita. Doktor, profesor, PhD. Jadi semangatnya lebih besar di Jakarta itu. Yang ngawasin kita juga lebih banyak kan. Kalau di daerah kan terbatas. Nah itu beda di situ. Jadi media mesti turun ke daerah. Bantu yang di daerah. Tapi dihilangin medianya sudah. Jadi apa tadi Pak sudah ngomong masih banyak orang yang baik. Tapi kalau ditanya Pak lebih banyak yang baik apa yang nggak baik juga? Kalau menurut saya kalau kita bilang negara ini tidak bagus, masih belum sesuai, berarti tidak baik lebih banyak. Gitu aja cara nilainya. Kalau DPR RI tidak mengeluarkan undang-undang yang sesuai harapan rakyat, berarti jumlahnya lebih baik yang jelek daripada yang baik. Di DPR banyak orang baik, tapi jumlahnya kalah banyak. Itu menurut saya kesimpulannya sederhana. Sederhana kalau saya kan 2,5 tahun di dalam. Saya di DPR RI 2,5 tahun di dalam. Ada juga yang pertanyaan gini Pak Mahfud itu dulu pernah saya tanyain juga pertanyaan yang sama. Pak, ini di DPR ini sebetulnya lebih banyak yang bagus atau yang jelek sih Pak? Dia bilang begini, 80% sebetulnya bagus Marisa. Cuman sementara ini yang diekspos itu adalah yang koruptor, makanya kesannya DPR itu jelek semua. Di situ beda saya sama Pak Mahfud, sorry saya. Di situ saya beda di situ. Kalau bagus,
kita sudah meratifikasi undang-undang konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 ada prinsip illicit enrichment, sangat jelas. Jadi kalau ada pejabat publik kekayaan yang nggak bisa dibuktikan dari mana, sita untuk negara. Nah lalu kita membuat undang-undang tipikor. Kenapa tidak mau mengarah ke situ? Lalu kita membuat undang-undang tentang pemilu kada, pemerintah daerah. Kenapa nggak mau mengarah ke situ? Di situ bukti tidak ada yang bagus. Jumlah bagusnya kurang menurut saya gitu. Nah, itu yang sebalik itu Pak. Kalau saya teorinya beda. Nah, ada teori 20 60 20. 20 itu jelek, 60 itu ikut jelek, ikut baik. Yang 20 lagi baik. Nah, sekarang tinggal yang dominan yang siapa? Yang dominan yang baik, ya, 20 yang baik itu dominan, memegang kekuasaan, menentukan policy dan sebagainya. Yang 60 ini ngikut. Itulah yang saya lihat di PLN. Jadi yang baik sekali sedikit, yang buruk sekali sedikit, yang di tengah ini ngikut kiri, ngikut kanan. Seperti tadi, kalau yang jelek lagi berkuasa, terus dia bagi-bagi gratifikasi, yang 60% tadi nggak berani nolak dan nggak berani ngasih suara, diem aja, ya udah diterima. Terus kalau yang mau dikantongin, yang nggak mau, aku nggak mau lah, kasihin yatim piatu, cuman gitu aja. Jadi dia nggak menggunakan mulutnya atau tangannya untuk memperbaiki keadaan. Itu memang tipikal yang 60 itu seperti itu, ngikut kiri, ngikut kanan aja. Di lembaga mungkin yang itu pandangan saya seperti itu. Di lembaga yang benar sih, terstruktur mungkin. karena BUMN tentu agak beda ya. Kita kan sama semua Pak, sama rata. Setelah ada renumerasi sistem berbeda, BUMN kan memang sistem gaji segala macam itu ya bukan naiknya gaji belum tentu menjadi tidak korup. Tapi kalau orang sampai kalau dia nggak cukupin anak susunya, susu anak sekolah mungkin dikasih juga dia harus terima. Mungkin di DPR bedanya proses untuk terpilihnya itu sendiri sudah. Itu tadi saya bilang karena mereka berpolitik udah salah. Betul. Kenapa Anda masih nyogok? Iya. Berarti itu terjadi ada stres. Iya. So saya kira kita pemanasannya harus berakhir karena sudah waktunya makan malam nanti kita telat mulainya. Jadi nanti dilanjutkan di press conference berikutnya. Saya selalu sedia payung sama bocah. Akhirnya jam 7 aja belum jelas makan. Sekarang jelas aja karena sekarang makan. Makanya jam 6 nah, itu pola hidup sehat jam 6. Kenal Bapak Priyanto ya? Ya dia yang ngatur wawancara. Saya kasih nomornya. Kita ke Bu Yani deh, karena hanya menggunakan kontak yang lama. Kapan datang? Tapi sebenarnya kan ini kan pakai duit APBD gitu. Enggak, Monornya enggak pakai APBD. Oh dia gitu makanya. Monor itu full swasta. Bapak Priyanto. Tapi kan proyeknya untuk masyarakat. Jadi seharusnya Iya. mereka lebih terbuka gitu loh Pak. Makanya saya nggak begitu ngerti juga ya, prosesnya mengikuti yang lama. Karena ada hak dari pemerintah pusat kepada mereka. Saya kalau udah bicara jujur, Monor kan tidak melalui tender segala macam tuh karena kebutuhan lalu memperpanjang haknya mereka. Nah itu yang kita tidak tahu dari awal itu terjadi dan dia masih bilang mau terus, kita juga nggak bisa stop dia gitu. Sama kayak PT MRT kan. Kalau saya pribadi saya nggak mau ada PT MRT, MRT-nya kasih kereta api aja. Karena mereka udah putuskan kan. Kesian, mesti makan. Itu yang membuat media semua orang bertanya tidak yakin. Karena mereka menggunakan hak mereka mempunyai izin itu. Tapi sebenarnya Pak Gubernur itu bisa membatalkan nggak sih izin itu? Harusnya bisa, karena kan dia juga bisa buat ini panjang. Kayak status itu juga jadi masalah karena Pak Gubernur seperti itu. Kamu gagal ini, maka saya kecabut semua kerjaan Anda menjadi punya saya. Kita tidak pernah memasukkan pasal itu kan, nah itu yang sekali membuat kita menggantung. Sama kayak kontraktor, dia tidak menyelesaikan tugas, kita tidak bisa ngambil alih. Nah, saya bilang harus masukkan pasal itu. Ada perjanjian perdatanya. Kalau Anda tidak beres, maka saya akan sita punya saya. Kalau tidak, gantung-gantung mesti bawa ke Bani lagi, bawa ke pengadilan, capek gitu loh. Kalau ada kalimat itu selesai kita. Nah memang setengahnya kadang kontrak-kontrak itu dirancang
untuk supaya ngambang-ngambang gitu loh. Itu jadi kita mesti Bapak Gubernur sudah katakan ini rekonsiliasi, itu juga nggak mau terlalu habisin energi untuk fight semua orang seperti itu. Kita yang betul, kita tungguin aja, kalau kamu nggak beres kalau kita cabut. Nah di sini kayak kasus Parija tuh, ini kesempatan kita perbaiki kontrak gitu loh. Makanya kontrak yang baru belum selesai, kita berjalanin kontrak barunya seperti ini. Bukan macam-macam, kesempatan kita putus. Jadi kita mau masuk perdata sekarang. Satu, dua, tiga, iya, benar Pak. Ibu Mutia. Oke, juga ada kesempatan. Oke. Ya. 1, 2, 3, iya, oke. Makanya sore hari ini sebelum acara mulai jam 7:30 tepat, kami ingin memberi kesempatan kepada teman-teman dari media untuk berbincang-bincang sebentar dengan mengenai kata anti corruption award 2013. Audionya nggak bisa. Halo. Oke, mulai lagi ya. Ya, teman-teman dari media, terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya untuk meliput malam penganugerahan Bung Hatta Anti Corruption Award 2013. Malam ini adalah malam yang istimewa memang karena kami memiliki dua tokoh yang masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan dalam berupaya memberantas korupsi. Pak Nur Pamuji sebagai Dirut PLN melakukan berbagai gebrakan dan Pak Ahok juga melakukan berbagai gebrakan. Jadi sebelum malam ini resmi mulai tepat pada pukul 7:30, kami memberi kesempatan kepada teman-teman di media untuk ketemu dengan beberapa anggota Dewan Juri. Di ujung kanan Pak Luki Jani, kemudian Pak Mas Ahmad Santosa, Teten Mas Duki, salah satu pendiri perkumpulan kami. Di samping ujung sana Mas Agung Pambudi dari KPPOD dulu dan sekarang aktif di Apindo, dan Ibu Betty Alisabana sebagai Ketua Dewan Juri. Yang di kiri dan di kanan saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi. Jadi saya persilahkan untuk wartawan, anggota dari pers yang ingin mengajukan pertanyaan, inilah kesempatannya. Dan kalau bisa pertanyaannya sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. 2 menit. Ada pertanyaan? Ya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu dan kepada siapa pertanyaan. Bu, saya Lady dari Jakarta Globe, Berita1.com. Saya ingin menanyakan khusus kepada juri, mengapa memilih dua tokoh ini untuk menerima Bung Hatta Anti Corruption Award ini, yang pertama. Kemudian proses pemilihan itu sampai berapa lama, Bu, sehingga keluar dua nama ini? Apakah ada berapa calon, misalnya dari 10 calon yang terus jadi 2 seperti itu? Kemudian yang kedua, saya minta tanggapan dari Pak Basuki dan juga Pak Nur. Bagaimana Pak ketika diberitahu bahwa Bapak berdua menerima penghargaan yang boleh dikatakan luar biasa ini, bahwa sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan Ibu Betty. Terima kasih. Jadi pertama proses penjuriannya ya, proses penjuriannya kami mengundang sebenarnya nominasi dari masyarakat dan institusi. Dari proses itu ada 44 nominasi yang masuk. Kemudian tim peneliti kami melengkapi dengan data-data. Setelah melihat data-datanya, 7 masuk ke proses selanjutnya, dan 7 nama itu yang kemudian tim juri melakukan penilaian. Nah, kriteria yang kami gunakan adalah nomor 1, penerima Bung Hatta Anti Corruption Award itu haruslah merupakan individu yang
bersih dari korupsi, tidak menggunakan menyalahgunakan jabatannya untuk menyuap maupun menerima suap. Itu satu. Tapi yang kedua juga yang sangat penting adalah mereka melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk membuat lingkungannya bersih dari ke arah bersih dari korupsi, bisa mencegah korupsi terjadi dan melawan korupsi ya. Dan untuk tahun ini, tahun 2013, fokusnya pada dua, satu BUMN dan satu lagi adalah pemerintah daerah. Barangkali secara ringkas itu nanti mungkin kita bisa lihat lebih panjang lagi pada saat sambutan. Tanggapan saya pada saat diberitahu oleh Ibu Betty Alisabana mengenai ini adalah saya terus terang kaget dulu, tidak menyangka bahwa usaha-usaha yang kami lakukan internal PLN itu rupanya diamati oleh pihak luar dan diapresiasi. Jadi saya juga minta waktu untuk berpikir apakah sebaiknya saya terima atau tidak, dan kalau saya timbang-timbang dulu apa manfaatnya, terutama bukan untuk diri saya, karena saya tahu ini gerakan PLN bersih itu bukan gerakan yang tujuannya untuk pribadi saya, tetapi untuk perusahaan. Nah, saya timbang-timbang, saya pikir ini akan memperkuat gerakan PLN bersih, jadi akhirnya saya terima dengan catatan bahwa memang penghargaan ini adalah untuk semua yang terlibat dalam gerakan PLN bersih. Saya waktu didatangin, saya bilang kalau penilaian ini karena apa yang kami lakukan di DKI, harusnya yang pantas menerima Pak Jokowi, bukan saya. Lalu kata panitia, Pak Jokowi sudah dapat 3 tahun yang lalu, gitu. Terus saya masih bilang, saya sudah pernah dapat ini sejenis ini nih, 3 megawatt waktu jadi bupati tahun 2006. Katanya ini beda, katanya. Ini untuk membangun sebuah sistem yang baru, untuk membuktikan ada gitu. Ketika semua orang lagi korupsi, masih ada pejabat yang jujur gitu kan. Nah, ya sudah. Ya, kita bilang ya oke gitu. Ya terima. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengundang Pak Otta, Pak Luki atau Mas Agung untuk mengatakan sepatah dua patah. Karena apa? Karena tiap kali kami mengadakan penganugerahan ini, dewan jurinya itu beda-beda. Jadi kami tidak pernah menggunakan anggota dewan juri yang sama kecuali Ibu Betty. Karena Ibu Betty adalah yang mempunyai historical background sama konektivitasnya supaya ada. Jadi Pak Otta sebagai juri yang untuk pertama kalinya, bagaimana prosesnya, penilaiannya menurut Bapak? Singkat aja Mbak, bahwa yang pertama kalau Pak Nur Pamuji ini memang bagaimana membuat suasana PLN yang lalu tidak terlalu mendorong pada atmosfer zero tolerance to corruption itu menjadi ke arah zero tolerance of corruption dengan berbagai inisiatif-inisiatif yang konkret. Jadi prakasa-prakasa konkret itulah yang kita nilai yang menjadikan Pak Nur Pamuji layak menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award. Kalau Pak Ahok, saya kira perjalanan panjang Pak Ahok yang secara konsisten melawan korupsi, melawan penyalahgunaan kewenangan dari mulai sebagai pimpinan daerah, kemudian menjadi politisi, anggota DPR, sampai kepada wakil gubernur. Itu perjalanan itu yang dilihat oleh kita, sehingga kedua tokoh ini merupakan satu tokoh-tokoh yang memberi inspirasi, inspiring buat kita semua dan layak untuk mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Pada saat kami juri menilai terutama nama-nama orang yang masuk ke tahap selanjutnya, banyak orang yang bagus, bersih, punya komitmen.
Tapi kenapa kemudian kepada bapak-bapak berdua ini kami memberikan penilaian tertinggi? Karena tidak hanya cukup dari individunya saja punya komitmen bersih, punya ikhtiar bersih, tapi masih terbatas dampaknya. Nah, kami menyadari bahwa apa yang dilakukan di PLN dan apa yang dilakukan di Pemprov DKI ini sudah mempunyai dampak di luar dari individu yang bersangkutan. Jadi individu pemimpin, figur pemimpin penting, tapi kalau dia tidak bisa merubah lingkungannya, tidak menjadi apa-apa. Nah, kedua orang ini kami anggap bisa memberikan kontribusi perbaikan di dua tempat di mana mereka berada. Ya, Mas Agung? Iya. Iya, sebenarnya semua sudah dikatakan, tapi kalau mau menambahkan proses, selain proses track record yang dilihat tidak hanya dalam 1-2 tahun terakhir, tetapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ota tadi, tapi juga proses perjalanan panjang selama karir beliau di publik. Proses penilaian itu sendiri juga sangat panjang, karena lebih dari 1 tahun proses penilaian ini dilakukan. Dan itu merupakan proses yang cek, recheck, mengumpulkan berbagai macam dokumen-dokumen pendukung dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya melihat laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan lain sebagainya. Yang kedua yang sangat penting juga untuk digarisbawahi dalam proses ini adalah bahwa penerima Bung Hatta Award ini merupakan amanah. Jadi tidak sekedar memberikan award, tetapi justru kepada beliau berdua penerima award ini dititipkan pesan agar dengan menerima ini kemudian mampu juga mengawal beliau-beliau ini untuk ke depan dalam kiprahnya lanjut, selalu diingatkan bahwa pernah menerima award anti corruption. Jadi agar langkah-langkah berikut ke depan nanti juga selalu memberantas korupsi dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Terima kasih Mas Agung. Nah, itulah suara dari tim juri. Teten, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, kalau boleh kalau apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin mengakhiri sesi ini supaya kita bisa langsung mulai acara, dan dari situ nanti akan terlihat mengapa, lebih jelas terlihat mengapa Pak No dan Pak Ahok terpilih sebagai peraih Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2013. So, sekali lagi terima kasih kepada semua media partners kami, juga kepada teman-teman dari pers atas perhatiannya, dan jangan kemana-mana dulu, ikutilah acara sampai selesai. Terima kasih. Sebagai informasi, acara ini didukung oleh Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, The Jakarta Post. Birama 4/4 jatuh pada ketukan keempat.
Hadirin silakan untuk duduk kembali. Natalia Subardo, kami persilakan. Hamida, Atta, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang kami hormati. Pertama-tama saya kira kami wajib mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tanpa kekurangan apapun. 10 tahun yang lalu, sejumlah individu dari latar belakang yang berbeda dan dari generasi berbeda berkumpul, duduk bersama dengan kerisauan yang sama. Masa bangsa kita sudah demikian bobroknya sehingga tidak ada lagi orang baik, tidak ada orang yang bersih. Masa kita menjadi suatu bangsa yang dikenal sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Saat itu, maraknya berita mengenai ulah para koruptor mulai membuat kita kehilangan percaya diri. Teten Nasduki yang pada waktu itu tergolong muda tidak sudi menerima persepsi itu. Kang Teten percaya bahwa pasti ada orang yang mempunyai integritas, bahkan harus ada orang-orang yang baik, dan tidak mungkin hanya terbatas pada tokoh-tokoh seperti almarhum Pak Sudarmo Sastroatmojo, pada Ibu Ratmini Sujatmoko, almarhum Pak Ken Sudarto, Pak Haryono Kakak Hadiprojo, Pak Kiti Gondong, Kramadi Branta, Pak Teddy Rahman, dan teman-teman terdekat kami. Pasti ada banyak di antara kita yang mengerti apa arti kejujuran dan integritas, yang bekerja tanpa pamrih untuk kepentingan bersama, untuk tujuan yang lebih besar daripada sekedar memperkaya diri dan 7 keturunannya. Kami percaya bahwa orang-orang seperti itu berkarya sendiri, diam-diam dalam kesepian, tidak muncul di permukaan, tidak dihargai. Oleh karena itu terbentuklah perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award yang bertujuan menghargai mereka yang berhasil menolak godaan korupsi, yang mempunyai integritas dan berupaya memberi pengaruh positif kepada lingkungannya, membagi pengalamannya, dan menjadi teladan. Pada awal penganugerahan award ini, kami melempar luas jaringan kami, ingin mencari individu-individu dari kalangan masyarakat sipil, dunia usaha, dan juga pemerintah. Pak Eri Riana, Karania Dharma Saputra, Samsul Komar, dan almarhum Muhammad Yamin, peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2003, mencerminkan semangat ini. Namun dalam perkembangannya, kami memutuskan untuk mempersempit cakupan kami pada pejabat publik dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling rentan terhadap godaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, dan perilaku dan keputusan mereka mempunyai dampak yang besar kepada kehidupan rakyat banyak. Dengan mempersempit cakupannya pada pejabat publik, menjadi semakin sulit untuk menemukan unsung heroes. Seharusnya malam anugerah ini diadakan tahun lalu, akan tetapi nominasi yang masuk ternyata tidak menampilkan individu-individu yang menurut kami, yang menurut panel juri layak untuk menerima penghargaan ini. Tahun ini dari 44 nominasi yang masuk, yang kemudian di shortlist, diverifikasi, dan dicek rekam jejaknya, panel juri berhasil menemukan 2 sosok
yang layak dijadikan role models. Kami pengurus perkumpulan menganggap bahwa pilihan mereka tepat. Tak perlu saya tegaskan lagi di sini bahwa korupsi merupakan bahaya besar yang menggerogoti, merongrong sendi-sendi kehidupan kita, memperlemah kita dari dalam. Kita tidak bisa lengah dan terlena karena upaya pemberantasan korupsi tiada hentinya. Tanpa dibarengi pendidikan, tanpa internalisasi nilai-nilai integritas, langkah-langkah represif tidak akan cukup untuk membangun suatu bangsa dan negara yang bersih dan ingin berlama-lama berbicara. Kini saatnya untuk mengundang Ibu Betty Alisyahbana selaku Ketua Panel Juri untuk memperkenalkan peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati keluarga Bung Hatta, Ibu Metia Hatta, Ibu Halidah Hatta, dan Bapak dan Ibu sekalian. Pada malam ini saya mendapatkan kehormatan untuk mewakili Dewan Juri untuk memberikan sambutan pada malam yang sangat istimewa, malam yang sangat penuh makna. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sekilas tentang Dewan Juri, kemudian proses penjurian dan penerima penghargaan, serta pelajaran yang kami peroleh dalam proses ini. Yang pertama adalah mengenai Dewan Juri. Dewan Juri terdiri dari 5 orang dengan latar belakang yang sangat beragam dan tentunya saling melengkapi di dalam menilai para kandidat. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk memperkenalkan para Dewan Juri. Yang pertama adalah Pak Mas Ahmad Santosa. Beliau ini adalah mantan anggota Satgas Pemberantas Mafia Hukum, kini di UKP 4 dengan tugas utama memperkuat penegakan hukum. Kemudian Pak Agung Pambudi. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan KPPOD, yaitu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Direktur Eksekutif Apindo. Kemudian Pak Rikat Bangun, beliau tidak hadir tampaknya. Beliau adalah pemimpin redaksi harian Kompas. Kemudian Mas Luki Jani, karena masih muda, Mas Luki Jani. Mas Luki Jani ini saat ini aktif sebagai Direktur Institute for Strategic Initiatives, sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal di Transparansi Internasional. Dan yang kelima, saya sendiri, Betty Alisyahbana. Saya adalah pendiri QB Leadership Center dan saat ini juga Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk. Berikutnya mengenai proses penjurian. Kriteria yang kami gunakan untuk menentukan penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award adalah nomor 1, tentu bersih dari praktek korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk menyuap atau menerima suap, secara sistematis membangun lingkungan dan sistem yang mencegah dan melawan korupsi. Fokus Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2013 adalah pada pimpinan BUMN dan kepala daerah. Dewan Juri berusaha untuk sangat hati-hati di dalam menentukan pemenang, untuk meyakinkan bahwa pemenang Bung Hatta Anti-Corruption Award atau penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award adalah mereka yang betul-betul pantas menyandang penghargaan ini. Dewan Juri bersyukur bahwa setelah melakukan beberapa kali pertemuan,
dan mengklarifikasi beberapa catatan yang ada. Kami pada akhirnya merasa mantap dengan keputusan penerima BAKA 2013. Penerima Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 adalah Bapak Nur Pamuji, Direktur. Saya akan bacakan secara ringkas mengapa beliau dipilih. Pak Nur Pamuji mempunyai komitmen untuk menjadikan PLN sebagai perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui program PLN Bersih, ia melakukan upaya-upaya yang sistematis untuk membawa seluruh perusahaan ke arah sana. Untuk lebih mempercepat transformasi, Bapak Nur Pamuji berinisiatif menjalin kerjasama dengan jaringan internasional anti korupsi, yaitu Transparansi Internasional Indonesia. Lingkup kerja PLN dan TII adalah kaji ulang proses bisnis pengadaan dan pelayanan pelanggan agar di kedua proses itu benar-benar tidak ada lagi potensi korupsi dan suap. PLN menetapkan 4 pilar utama yang disebut PITA, yaitu partisipasi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. PLN membuat complaint handling system mechanism, whistleblowing system, dan pengelolaan gratifikasi. Dalam mendukung gerakan PLN bersih, tanpa suap, dan anti korupsi, beliau membentuk tim Agent of Change untuk PLN bersih. Mereka melakukan sosialisasi anti suap, anti gratifikasi, dan anti korupsi. Kemudian menerbitkan pedoman pengendalian gratifikasi dan melakukan the trainers pengendalian gratifikasi dengan bekerja sama dengan KPK. PLN juga menerbitkan buku berjudul Saatnya Hati Bicara yang berisi kumpulan pengalaman pegawai di dalam menegakkan integritas, melawan korupsi dan suap, serta meningkatkan pelayanan. Buku ini dibuat untuk menularkan semangat PLN bersih dan melayani. Nur Pamuji cukup keras di dalam menghadapi gangguan politisi dan birokrat yang ingin mendapatkan bagian dari bisnis mereka. Selain itu, Nur Pamuji pun aktif untuk menyebarkan semangat anti korupsi ke berbagai pihak. Di antaranya beliau melakukan sharing PLN bersih di ASEAN Workshop yang diselenggarakan oleh TII dan pada forum APEC baru-baru ini. Itu sedikit mengenai Mas Nur Pamuji. Berikutnya adalah Basuki Cahaya Purnama. Bersih, transparan, dan profesional adalah kiat yang dipegang oleh Pak Basuki Cahaya Purnama ketika terjun ke dunia politik. Tekadnya adalah mengubah nasib rakyat. Kiprahnya di dunia politik dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, lalu Bupati Belitung Timur, lalu anggota DPR RI, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2012, jadi setahun. Dalam pantauan kami, Pak Ahok konsisten melaksanakan kiatnya untuk bersih, transparan, dan profesional. Selama menjadi bupati, ia dikenal sebagai sosok yang anti sogok. Ia bahkan memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan kontraktor sampai 20%. Dengan demikian, daerah memiliki banyak kelebihan anggaran dan dana ini digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sebagai Wakil Gubernur DKI, efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran dilanjutkannya. Ahok secara rutin selalu mempublikasikan laporan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di website resmi pemerintah. Ia pun rutin melaporkan penerimaan gaji bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan gebrakan lainnya dilakukan Ahok dalam rangka transparansi adalah menyiarkan rapat-rapat anggaran melalui YouTube. Saya rasa kita semua sudah nonton YouTube itu yang sangat menggelegar ya. Dalam upaya mengikis markup,
Ahok juga meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk memotong anggaran sebesar 25%. Dengan nyali yang besar dan ketegasannya, Ahok berhasil melaksanakan berbagai gebrakan-gebrakan dalam rangka menertibkan kota Jakarta. Saya siap mati demi konstitusi adalah ucapan Ahok yang tentunya masih kita ingat. Ahok tanpa ragu berseberangan dengan oknum-oknum yang menghambat penertiban pasar Tanah Abang. Tidak berhenti di sini, berbagai terobosan kini masih digodoknya, jadi tunggu tanggal mainnya, masih banyak yang akan hadir. Misalnya, sistem transaksi keuangan yang transparan yang dinamakan non-cash transaction. Kemudian sistem tersebut dibuat untuk menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh Pemprov DKI. Selain itu juga pembayaran pajak dengan menggunakan sistem online. Juga itu terbentuk, siapapun yang ada di sana, mereka jadi termasuk kalau orang Indonesia ada di sana, tiba-tiba jadi tertib, jadi sopan ya. Bahkan saya berpikir kalau orang yang dari sana dibawa ke sini, supir bus di sana suruh nyupir di sini, malah kebalikannya barangkali ya. Tapi mudah-mudahan dengan di bawah pimpinan Pak Jokowi dan Ahok pun di sini pun akan terjadi. Jadi kami pun mengamati bahwa sistem itu pula yang sedang dibangun oleh para peraih bakal tahun ini, yaitu Pak Nur Pamuji dan Basuki Cahayapurnama. Langkah untuk memperbaiki sistem sudah diayunkan, keberhasilan awal sudah terlihat, namun upaya terus-menerus perlu dilakukan agar budaya bersih korupsi di PLN dan di pemerintah daerah provinsi DKI dapat terus terbangun. Penghargaan BAKA dianugerahkan untuk menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan, sekaligus memotivasi untuk tidak surut melangkah membangun sistem di PLN dan di DKI agar terbentuk budaya bersih, anti korupsi, sehingga siapapun yang ada di sana nantinya tidak bisa tidak selain bersih. Semoga budaya bersih anti korupsi berhasil dibangun di PLN dan di DKI, dan semoga langkah-langkah anti korupsi dan membangun budaya anti korupsi terus meluas ke seluruh BUMN dan ke seluruh penjuru negeri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN Bersih No Swap merupakan program yang dicanangkan Nur Pamuji selaku Direktur Utama PT PLN Persero. Sejak awal dilantik sebagai Dirut pada 1 November 2011, Nur Pamuji sadar dirinya mengemban amanah yang begitu besar, khususnya untuk menciptakan iklim usaha anti korupsi di perusahaan negara dengan aset terbesar tersebut. Tidak salah kalau masyarakat persepsikan PLN sebagai sarana korupsi. Saya kira itu persepsi yang wajar saja, karena saya harus akui, saya berkarir di PLN sejak tahun 85, memang banyak kejadian korupsi yang terjadi di PLN. Basuki Cahayapurnama, akrab disapa Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 ini memang bukan sosok yang biasa. Sejak awal pencalonannya, banyak yang meragukan sosok pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 47 tahun silam tersebut. Berbagai isu menerjang, mulai dari isu SARA hingga sepak terjangnya yang dinilai sebagai kudu loncat. Saya udah kafir baca-baca.
saya biasa-biasa. Saya tak bilang pada rasis namanya, saya lawan sampai mati. Nah, prinsip saya adalah loyalitas utama adalah pada negara dan pada rakyat. Ketika sebuah partai tidak bisa mewujudkan dengan cepat untuk kesejahteraan rakyat, apalagi tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk mewujudkan itu, bagi saya harus pindah partai. Ditambah lagi karakternya yang tegas dan non-kompromistis. Tidak semua komunikasi dijalankan, karena kalau udah praktek salah, tidak ada mereka mewajibkan seluruh itu, menyediakan tempat untuk dia, tidak ada. Sikap itu kerap dinilai sebagai sikap yang arogan. Terkait relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang, mereka juga menuntut Gubernur DKI Jakarta Jokowi menegur Ahok karena selama ini pernyataan dianggap provokatif. Yang pertama, kita meminta Ahok merubah perilaku, sifat, dan ucapan yang sering menyinggung warga. Namun tak sedikit juga yang mendukungnya karena melihat sikap tegas itulah yang diperlukan dari seorang pemimpin sebuah kota yang memiliki kompleksitas persoalan sebesar Jakarta. Jadi orang tuh surprise dengan gaya kepemimpinan seperti ini, yang sebelumnya kan enggak kayak gini. Kalau saya lihat pasangan ini, Pak Jokowi dan Ahok, ya tidak pernah berbicara sebelum mengerti permasalahan, setahu saya itu. Sikap tegas yang menjadi karakter Ahok memang telah diperlihatkan sejak ia terjun ke politik di tanah kelahirannya, Bangka Belitung. Sejak awal ia menolak melakukan kampanye dengan memberi uang kepada calon pemilih. Ia lebih memilih memberikan nomor handphone pribadi kepada masyarakat. Minimal bapak-bapak punya seorang kawan namanya Ahok, ada nomor handphonenya. Siapa tahu ke Belitung Timur, biasa, Ombak Besar, masih ada kawan untuk Belitung juga. Dengan pola kampanye yang tidak tradisional tersebut, Ahok berhasil menjadi anggota DPRD Belitung Timur dan kemudian banting setir ke eksekutif dengan memperoleh 37,13% suara dalam pemilihan Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Selama menjadi bupati, sejumlah prestasi ditorehkan oleh Ahok. Tahun 2009, Ahok mulai masuk dalam pentas politik nasional dengan terpilih sebagai anggota DPR RI. Menjadi anggota Komisi 2, Ahok menerapkan standar baru bagi rekannya sesama anggota DPR. Yang saya lakukan di DPR RI adalah transparansi. Saya adalah satu-satunya anggota DPR RI yang melaporkan secara lengkap dari perjalanan dinas, dari semua rapat, termasuk keuangannya, termasuk uang resesnya yang kami dapat dipakai kemana saja, kami laporkan secara lengkap, termasuk bagaimana oknum-oknum di DPR melakukan permainan, markup segala macam, saya laporkan dengan lengkap di dalam website. Tahun 2012 menjadi momentum bagi Ahok. Terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Sejak awal, Ahok langsung membuat gebrakan dengan memotong biaya pembuatan pidato yang pada era pendahulunya mencapai hingga 1,2 miliar rupiah, serta mengunggah rapatnya dengan berbagai pihak melalui kanal YouTube sebagai bagian dari komitmen transparansi. Setiap pembahasan sektor atau SKPD itu dilakukan secara terbuka seperti ini akan bagus sekali. Ahok mencoba menerjemahkan secara substansi transparansi anggaran. Pemprov DKI saat ini juga rutin merilis laporan keuangan dan APBD DKI Jakarta di website resmi pemerintah, serta laporan penerimaan gaji bulanan gubernur dan wakil gubernur. Tak hanya itu, sejumlah inovasi pun dilakukannya secara progresif, seperti memotong biaya operasional dinas pendidikan DKI yang mencapai 85 miliar rupiah, memotong anggaran jamuan makan gubernur dan wagub yang mencapai 5 miliar rupiah, hingga memangkas biaya konsultan proyek. Beberapa terobosan anti korupsi yang dilakukan Ahok bersama Jokowi pun terbilang progresif, mulai dari penerapan sistem timbangan sampah online
Jakarta bekerja sama dengan PT Askes untuk menerapkan sistem jam esda online, rencana penerapan IMB online, pajak online, dan bekerja sama dengan BPK untuk menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan, disebut non-cash transaction. Sebuah sistem yang dipercaya dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh Pemprov DKI. Atas komitmen dan konsistensinya, Ahok pun menerima beberapa penghargaan seperti penghargaan dari Gerakan 3 Pilar yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai salah satu pribadi yang dinilai memberikan sumbangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Majalah Tempo juga pernah menjadikan Ahok sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Dengan pertimbangan prestasi, inovasi, konsistensi, dan ketulusannya dalam bekerja, tahun 2013 ini, kumpulan baca memberikan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award kepada sosok Basuki Cahayapurnama. Selamat malam para hadirin yang saya hormati, Ibu Mutia Hatta, Ibu Kemala Hatta, Ibu Halida Hatta, Ketua Peraih Baca 2013, dan para hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Saya ibu ketiga dari Baca yang diberikan tugas malam ini. Tadi kita semua sudah menyaksikan profil dari dua peraih baca tahun ini. Sekarang tibalah kita pada puncak acara malam ini, yaitu penyerahan award kepada kedua peraih. Dan saya minta Ibu Mutia Hatta mewakili keluarga Bung Hatta untuk menyerahkan award kepada kedua peraih itu. Saya persilahkan Ibu naik ke panggung, dan juga pada kedua peraih Pak Nur Pamuji dan Pak Basuki Cahayapurnama. Silakan. Awardnya di mana? Ini baru lucu. Tolong jadi ada Ibu. Kami persilakan untuk melakukan foto bersama untuk teman-teman media. Bu Mutia di tengah mungkin, Bu. Sedikit boleh. Sutradara kolektif. Kelas yang depan turunin.
Saya persilakan Ibu Mulia dan Pak Basuki Cahayapurnama untuk kembali ke tempat duduk. Sedikit sejarah Pak Nur Pamuji tetap di panggung. Saya hanya ingin ini ada pesan dari Ibu Natalia. Siapa sebetulnya yang perlu disebut di sini yang menciptakan lambang Bung Hatta untuk perkumpulan kami yang juga diberikan dalam award itu. Beliau adalah seorang seniman besar, Pak Sunario. Dia dari Bandung, dari IPB, yang sejak awal ikut bersimpati pada usaha baca ini, dan beliau dengan sukarela menciptakan award itu untuk kita semua sekarang. Pak Nur Pamuji, saya ingin mengundang Bapak untuk memberikan sambutan di podium kedua. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh hadirin di ruangan ini. Yang terhormat Ibu Maulia Hatta, Ibu Kemala Hatta, dan Ibu Harida Hatta, serta seluruh pengurus perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award beserta para dewan juri, Bapak Basuki Cahayapurnama, sekeluarga, serta para hadirin semua. Saya bersyukur kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga hati kita tentram dan gembira. Kita malam ini ada acara luar biasa yang bagi kami sangat menggetarkan hati, yaitu pemberian penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Bagi PLN ini adalah bukan penghargaan untuk saya pribadi, ini lebih penghargaan untuk Direktur Utama PLN, dan tentu Direktur Utama PLN mewakili perusahaan, dan lebih khusus lagi sebenarnya penghargaan ini adalah untuk gerakan PLN bersih. Oleh karena itu pada malam ini saya juga mengajak tim inti dari PLN bersih, ada 5 orang di sini. Ada Pak Irianto, ada Pak Helmi, Pak Hari, Pak Adi Sugiono, dan Pak Amir Wasidin. Lima orang inilah yang mereport langsung ke direksi. Iya, di sana ini rangka perempuan Ibu, jadi mohon maaf. Tapi jangan lupa bahwa di balik lelaki yang hebat selalu ada wanita yang luar biasa. Jadi 5 orang pun, termasuk saya dan direksi PLN, mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarga kami di rumah. Oleh karena itu saya juga mengajak istri saya dan 2 dari 3 anak saya untuk hadir di sini. Pada waktu kami memulai gerakan ini, PLN Bersih, kami semua punya keyakinan, direksi PLN dan tim inti punya keyakinan bahwa sebagian besar warga PLN adalah orang-orang yang baik dan bersih. Dan mereka menginginkan bekerja dengan baik dan bersih pula. Mereka ingin memberi nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang diperoleh dari usaha yang halal dan baik. Itu menjadi pendapat mayoritas dari PLN. Tetapi seringkali ya, sebuah komunitas yang baik itu bisa dipengaruhi oleh sekelompok kecil yang kurang baik.
dan terutama sekali kalau kelompok kecil itu punya power, punya kekuasaan, itu bisa memberi warna kepada mayoritas yang walaupun sebenarnya warnanya berbeda. Oleh karena itu kami punya keyakinan ini, dan oleh karena itu kalau kita punya tim inti di dalam PLN yang punya inisiatif untuk melakukan PLN bersih, saya yakin bahwa sebagian besar dari warga PLN langsung akan mendukung dan memberikan support. Itu kami yakini. Kemudian kami mulai mencoba untuk menemukan apa titik mulainya. Kita harus memulai dari satu titik yang memberikan impact yang besar. Ya, apa itu prinsip Pareto lah ya. Kita pilih dulu kepala ikannya. Kalau kepalanya dapat, maka impactnya bisa besar. Jadi kita pilih akhirnya dua kegiatan yang memberi efek signifikan. Dan itu juga berhubungan dengan size atau besarnya tingkat korupsi yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah pelayanan kepada pelanggan. Ya, itu saya sebut petty corruption. Korupsi kecil-kecilan, nilainya tidak seberapa, tetapi terjadi berkali-kali dan seringkali dialami oleh pelanggan, sehingga pelanggan merasakan, kok PLN kok gini ya, masa minta sambungan aja kok bayar ekstra, nggak resmi, sekian juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, tergantung sambungannya. Ini adalah petty corruption saya nyebutnya. Terjadinya kecil-kecil tapi sering terjadi dan memberi impact nama buruk kepada PLN. Nah, yang jenis kedua adalah pengadaan dan barang dan jasa. Ini terjadinya jarang, tetapi sekali terjadi nilainya besar. Dan lebih-lebih lagi kalau kita telusuri secara legal formal, bukan korupsi. Jadi jenis kedua ini berhubungan dengan kasus korupsi yang terjadi. Jadi kasus korupsi yang terjadi itu saya bagi dua juga. Ada korupsi yang sifatnya substantif ya. Hakikatnya korupsi, tapi legal formal bukan korupsi. Ya, hakikatnya aja korupsi, legal formalnya bukan korupsi. Jadi saya beri contoh yang sering saya ungkapkan adalah kalau kita membeli barang ya, atau jasa lewat perantara, ya, itu secara legal formal bukan kegiatan korupsi, itu sah saja. Makanya terjadi di PLN bertahun-tahun juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, di mana korupsinya? Korupsinya adalah di balik semua kegiatan itu. Ketika si perantara mendapatkan keuntungan yang luar biasa, maka dia tidak ingin menikmati keuntungan itu sendirian. Dia pasti membagikannya kepada pihak-pihak yang pantas mendapat bagian. Dan itu bisa karyawan PLN, bisa bukan karyawan PLN, pihak-pihak yang punya kepentingan dengan PLN. Jadi proses pengadaan barang dan jasanya sendiri bukan kegiatan korupsi, tapi setelah di balik itulah terjadi pembagian gratifikasi. Dan ini impactnya bisa sangat merusak kepada PLN, karena pada akhirnya proses pengadaan barang dan jasa itu diatur sedemikian rupa sehingga prosesnya legal dan formal benar, tetapi nanti pembagian gratifikasinya itu nyiprat kemana-mana, termasuk kepada yang punya kewenangan untuk mengatur. Nah, itu di situ korupsinya. Makanya kita langsung fokus ke sini, kita perbaiki dengan tata cara yang banyak contohnya. Kebetulan saya itu beruntung disekolahkan di Lee Kuan Yew School for Public Management, dan juga punya kesempatan untuk nimba ilmu di Kennedy School of Government. Dan ada satu mata kuliah wajib yang harus diikuti di situ, yaitu ethics. Nah, disitulah diajarkan berbagai cara tentang kegiatan korupsi dan kegiatan pemberantasan korupsi. Bahkan kebetulan juga, 10 tahun yang lalu ketika saya mengikuti pendidikan itu, paper pertama yang saya tulis untuk semester 1 adalah tentang pemberantasan korupsi. Saya nggak tahu. Jadi,
terpaksa mempelajari banyak paper ilmiah tentang korupsi. Menarik juga, ternyata korupsi bisa mengantarkan banyak doktor ternyata. Oke, jenis kedua, ya, jenis kedua dari korupsi tadi, korupsi yang sifatnya substantif. Jenis kedua ini dipersepsikan sebagai korupsi. Sebenarnya bukan korupsi, tetapi dipersepsikan sebagai kegiatan korupsi. Ini jadi bertolak belakang. Yang tadi formal, legal formal bukan korupsi, tetapi substansinya korupsi. Nah, kasus kedua ini sebenarnya bukan korupsi, tapi dipersepsikan sebagai korupsi. Nah, ini biasanya cara timbulnya persepsi korupsi itu adalah dengan memberi persepsi atau mengartikan aturan-aturan yang ada entah di pemerintahan maupun di PLN, kemudian dibenturkan dengan kegiatan yang dilakukan, lalu timbullah tuduhan bahwa ini korupsi. Ini terjadi ya, dan termasuk di PLN. Beberapa orang karyawan PLN ada yang di di pengadilan saat ini di Jawa dan pengadilan. Setelah kami selidiki, ternyata bukan korupsi, tapi dipersepsikan sebagai suatu tindakan korupsi. Ini memang menyedihkan, dan saya kira para pegiat korupsi di negeri ini seperti TII, ICW dan yang lain-lain mesti mewaspadai kedua-duanya. Ya. Kenapa? Karena yang kalau dipersepsikan korupsi ini meluas, maka orang-orang baik, anak-anak muda yang saat ini masih sekolah, lulus, mungkin dia mulai berhitung di mana risiko-risikonya yang terendah. Saya ingin jadi orang baik, tapi saya tidak ingin terjerat dalam dipersepsikan korupsi. Dia akan memilih tempat-tempat di mana peluang untuk itu tidak ada. Dan akhirnya saya khawatir nanti BUMN ditinggal oleh kaum muda yang bagus-bagus ini, karena di tempat BUMN dan di pemerintahan itu tuduhan seperti dipersepsikan sebagai kegiatan korupsi ini sangat mungkin terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka nanti BUMN diisi oleh orang-orang yang second class dalam meritokrasi itu, second class karena dia tidak bisa bersaing di tempat lain. Ini oleh karena itu ini harus kita waspadai juga, dan kita bela kalau ada orang-orang yang baik yang dipersepsikan melakukan korupsi. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, saya bagian terakhir dari sambutan saya ini adalah bagaimana selanjutnya, ya. What next? Jadi memang saya kira yang penting untuk kita lakukan adalah mengeliminasi sumber-sumber korupsi, eliminir sumbernya. Ya, dalam hal PLN tadi yang kita eliminasi adalah pengadaan barang lewat perantara. Itu menjadi sumber dari korupsi yang sangat besar nilainya. Itu harus kita eliminasi. Dan ini tidak mudah, karena ini sumber korupsinya seringkali sangat sensitif untuk disentuh dan memerlukan pemikiran yang tajam, dan dalam banyak hal kalau yang saya pelajari di Harvard maupun di NUS itu kadang-kadang harus menggunakan game teori untuk memenangkan golongan yang anti korupsi. Jadi ini tidak mudah, memerlukan kecerdasan yang lumayan, tetapi ini harus kita lakukan. Kemudian yang lain saya kira adalah mempersempit ruang untuk melakukan korupsi. Jadi misalnya di PLN ini sedang kita godok dan kita matangkan larangan bagi rekanan PLN, subkontraktor PLN, karyawan PLN, dan keluarga inti PLN untuk melakukan transaksi cash. Nah itu nggak boleh. Saya konsultasi dengan beberapa teman, berapa ya batas minimum yang boleh cash, batas maksimum yang boleh cash. Ya 10 juta, 20 juta, nah segitu nah, boleh cash. Melebih dari itu nggak boleh cash. Ya. Ini tentu orang bertanya-tanya, terus di mana anti korupsinya?
nggak ada soal korupsi atau tidak. Ini hanya mempersulit orang untuk menerima pembagian gratifikasi, ya, itu aja. Kemudian saya juga sedang menyempurnakan peraturan mewajibkan misalnya para karyawan PLN untuk memberikan kuasa kepada manajemen untuk memeriksa transaksi-transaksi yang melebihi batas nilai tertentu. Kita tidak jadi polisi, kita hanya ingin kalau ada transaksi besar pada batas tertentu, entah 100 juta, entah 300 juta, harus lapor dia, gitu aja, harus lapor. Nah, jadi dengan cara ini ruang untuk korupsi ini menjadi semakin sempit, dan mudah-mudahan dengan cara itu orang menjadi walaupun pengen korupsi tetapi kok susah ya, nggak usah lah kalau gitu. Nah, gitu kira-kira gitu. Jadi itulah yang coba kita lakukan. Mudah-mudahan upaya ini bisa menular ya, dengan pada kesempatan sharing pada berbagai acara. Dengan cara itulah kita mencoba menularkan gerakan ini, dan tentu saja makin lama akan makin banyak orang yang berbuat baik. Saya sendiri banyak terinspirasi oleh beberapa tokoh yang kebetulan berinteraksi dengan saya, misalnya Ibu Sri Mulyani. Ya, Ibu Sri Mulyani ngobrol informal gitu, dia memberikan satu kata yang buat saya berkesan. Ya, pertama, kita ini loh, beliau bilang, hanya melakukan pekerjaan yang memang seharusnya kita lakukan, tetapi itu sudah dianggap hebat, gitu. Ya sama seperti yang saya lakukan. Sebenarnya saya kan biasa-biasa aja kan. Saya memimpin sebuah perusahaan, ya saya harus pastikan bahwa tidak ada inefisiensi dalam perusahaan. Itu kegiatan yang normal, tetapi itu dianggap luar biasa ya, dalam kondisi ini, ya nggak apa-apa. Kedua, kata-kata beliau yang inspiratif adalah orang itu loh, wong saya tugasi untuk berbuat baik kok pada nggak mau. Nah, itu mereka itu takut apa? Gitu. Takut apa? Biasa saya, iya ya, kenapa ya? Kenapa takut ya? Jadi itu memberi keberanian kepada saya juga untuk ya udahlah, apa sih yang saya takuti? Saya terus saja berbuat yang baik-baik ini. Tokoh lain misalnya, saya belum kenal Pak Jokowi waktu itu, tetapi waktu itu beliau memberi pidato pada saat anak saya wisuda di kampusnya. Beliau ngasih pidato yang menceritakan pengalaman dia apa adanya, dan itu waktu itu beliau wali kota Solo, Mas. Saya sampai apa tuh berpes pilih bahasa Jawanya, aku menitikkan air mata. Saya terharu, ternyata banyak ya orang baik di negeri ini dan memegang kekuasaan. Saya membaca dari media saja, ada Bupati Jembrana dulu yang di Kompas ditulis baik, kemudian sekarang ada wali kota Surabaya yang juga baik. Terus waktu itu dikenalkan Pak Jokowi wali kota Solo yang juga baik. Jadi saya pikir orang baik banyak kok, kenapa kita nggak jadi orang baik juga, ya kan? Ibu-ibu dan Pak sekalian, terakhir kali saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga saya yang sudah memberikan dukungan ini. Saya ajak mereka hidup sederhana saja apa adanya. Ya enggak sederhana amat kok. Masih naik mobil juga, rumahnya juga masih pakai AC. Tetapi tidak bermewah-mewah memang, itu aja. Dan mereka mensupport saya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi, acara malam ini menjadi inspirasi bagi anak-anak saya nanti untuk meneruskan kegiatan yang dirintis oleh Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award ini. Akhirul kalam, mudah-mudahan upaya-upaya kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Sesuai dengan namanya, Nur berarti sinar, cahaya. Kami
ingin meyakinkan bahwa ini ternyata ada kebetulan sekali yang tidak direkayasa, ada dua cahaya yang mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun ini, Pak Nur dan Pak Basuki Cahayapurnama. Mudah-mudahan keduanya tetap menjadi cahaya di tempat mereka kerja untuk seterusnya, tidak hanya untuk tempat kerjanya tapi untuk Indonesia pada umumnya. Pertama-tama saya mau terima kasih menghormati keluarga Bung Hatta, juga seluruh tim juri dan perkumpulan ibu-ibu soal Hatta keluarga ini. Yang saya hormati seluruh yang hadir, teman-teman media, selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Saya banggakan Mas Nur, saya sudah banyak dapat inspirasi dari beliau, termasuk pengadaan barang. Saya ketemu sekali lagi makan-makan di rumah Pak Yono, dari langsung saya BBM, Bapak saya, pokoknya pengadaan barang tahun depan di DKI semua tidak boleh lewat Twitter, langsung ke penjualnya langsung, supaya hemat, langsung saya kontak gitu ya. Saya bersyukur dan berterima kasih di Indonesia kita sekarang merdeka ada Bung Hatta. Saya suka bicara Bung Hatta sama saya lebih beruntung. Kenapa? Bung Hatta dulu tidak ada YouTube. Bung Hatta kalau pengen sepatu beli, potong, simpen. Nah, saya juga punya hobi yang sama dulu sebelum ada YouTube. Jadi kalau saya pengen beli mobil, saya suka mobil, tapi nggak bisa beli semua. Jadi kalau saya ke showroom, saya paling suka lihat pameran mobil, saya kumpulkan brosur. Kalau saya simpen, ya saya liatin joknya. Sekarang lebih enak, saya bisa masuk ke YouTube 360 derajat, interior, eksterior, saya merasa seolah-olah di dalam. Nah, jadi saya kalau pengen coba Jeep, saya masuk ke websitenya, saya bisa merasakan klaksonnya, hidupin lagunya, itu terasa ikut gitu. Bahkan saya kemarin sampai lupa, lagi liburan itu, saya juga pengen masuk ke Land Cruiser, pengen tahu gimana dalamnya. Baru kemudian saya senyum sendiri, saya lupa mobil dinas saya itu Toyota Land Cruiser. Saya tidak ingat lagi, kita naik turun seperti itu. Ya itu satu hal yang saya syukuri. Tentu saja tadi Pak Nur katakan yang sama, saya perlu syukuri juga kenapa ada Bung Hatta Anti-Corruption Award. Kalau kita membaca filsuf-filsuf yang tua-tua itu, dia katakan dari 5 unsur untuk sebuah negara maju, itu yang paling penting itu bukan pertahanan, bukan soal ada wilayah, bukan soal ada rakyat, bukan soal ada makanan, tapi persoalan ada kepercayaan. Nah, ketika saya memulai berpolitik, saya mulai berpikir persoalan terbesar bangsa ini adalah tidak ada kepercayaan. Unsur yang paling penting tiba-tiba hilang. Makanya saya menghargai sekali ada penghargaan seperti ini. Walaupun istri saya tadi bisik-bisik, kamu jangan ngomong-ngomong kalimat itu ya, kamu ini agak arogan orangnya. Saya agak tolerik gitu ya, jadi saya bilang kamu ini agak arogan. Kamu selalu ngomong. Waktu saya terima award 3 Mitra Award dari kasih oleh Pak Sofian Jalil, saya bilang, ini pejabat apa-apa sih terima-terima award-award anti korupsi gitu. Ini memang kewajiban kamu, apa yang mau diterima gitu. Ini kewajibanmu kok. Kamu disumpah. Jadi kalau kamu terima, ya kamu cuma melakukan apa yang kamu harus lakukan, ya tidak ada yang perlu dihargai. Kalau kamu melakukan sesuatu di luar yang harus kamu lakukan, ya perlu dihargai gitu loh. Kamu konyol kamu seperti itu. Nah, saya juga merasa seperti itu gitu untuk ini gitu ya. Makanya saya kamu jangan ngomong ya, jangan ngomong ya. Kamu tidak boleh ngomong nih katanya nih. Ya, saya harus ceritakan kenapa saya katakan ini perlu. Karena ketika
ketika orang tidak percaya, banyak orang pesimis bahwa kalau kita lihat orang pakai seragam, kok gak mungkin yang bersih gitu ya. Kalau dia kenal pejabat, pasti korup gitu loh. Nah ini yang saya khawatir, kalau seluruh rakyat menganggap pejabat ini korup, ini negara mau dibawa kemana? Maka ada penghargaan seperti ini membuktikan kepada orang yang tidak percaya bahwa sebetulnya itu masih banyak pejabat yang bersih. Itu juga yang membuat saya sebetulnya itu ada tanda kutip ketika Partai Gerindra saya dipanggil untuk menjadi pendamping Pak Joko Widodo menjadi wakil gubernur. Terus saya pikir Pak Prabowo tidak salah, partainya cuma 7 kursi mau nyalonin saya. Terus kalau diumumkan saya dipecat dari DPR RI. Padahal gaji DPR RI datang dengan duduk juga lumayan loh sebetulnya. Ya lumayan, dapat 60 juta itu ya. Terus ada uang reses 100 juta lebih, ini lumayan. Jadi kalau saya dipecat kerja sama orang lagi, aku berat ini saya pikir itu. Tapi belum mengatakan itu tugas negara. Nah, saya kenapa terima? Selama ini kalau saya bicara di seminar atau di mahasiswa, saya punya hobi suka memprovokasi itu mahasiswa-mahasiswa untuk berpolitik. Pasti mahasiswa selalu tanya sama saya, kita boleh jujur, boleh hebat, tapi kalau tidak ada uang, bagaimana bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah? Karena hampir semua partai pasti minta uang, uang mahal, kira-kira gitu. Nah, tiba-tiba ada partai yang mau mencalonkan saya tanpa uang mahal. Nah ini penting. Sekalipun dipecat saya puas, supaya waktu saya ngomong di seminar, saya membuktikan ada partai yang mau memanfaatkan orang yang dikira laku dijual karena jujur, kira-kira gitu. Jadi saya terima. Walaupun saya pikir, terus saya pulang, istri saya bertanya sama, kamu gak mikir ya? Anakmu sekarang sekolah 3 loh, udah gede. Ini dibayarnya gimana? Sekolah internasional kan? Saya bilang nanti baru kita pikirin, kalau nggak sanggup kita pakai. Nah sama ketika saya selesaikan bupati, uang cash saya habis, kita juga tidak ada usaha, karena secara etika tidak boleh saya bupati memanfaatkan usaha tambang di lokasi saya yang sama. Saya juga mencabut izin saya, ada yang masalah. Ketika berhenti, itu kali kehabisan cash, saya harus kerja juga sama orang supaya menambah untuk usaha dan ada uang. Jadi mobil satu, kita tidak bisa beli. Jadi istri saya harus naik bajai sama anak-anak saya. Jadi kalau kita bilang janjian mau jemput anak atau istri, Jakarta tidak bisa janji, pasti macet. Jadi kalau saya di bus, mobil macet, ada orang bus pada liatin saya sama sopir, saya bisa baca pikiran orang bus. Nah, macet berdiri, pasti pikir lihat saya, kok kamu enak gitu ya, naik mobil gitu ya, kok saya kok susah. Tapi dalam hati saya juga sedih. Aduh, pasti anak istri saya naik bajai lagi dia pulang. Lalu saya pulang, saya tanya istri saya, kamu nyesal gak kita tidak korupsi jadi bupati, ditawarin sawit 10% ditanamin, sekali tanda tangan izin tambang bisa 2 miliar, 3 miliar, kita tidak terima, saya tidak naik bajai. Lalu anak-anak, saya pikir anak-anak gimana perasaan kita secara anak-anak, ore naik bajai, senang ya. Tapi saya pikir istri bagaimana nih? Istri saya mau makan apa? Baik, saya pikir kurang-kurang untuk menutupi kesedihan gitu ya. Jadi saya tanya, saya makan naik bajai. Istri saya bilang, enak aja lu, emang naik bajai nggak bayar? Bolak-balik 65.000 juga, tahu nggak katanya sekarang? Itu juga uang gitu, mesti kita syukuri. Wah, saya langsung berpikir dalam hal ini tidak salah menikah deh, kira-kira. Ini sesuatu ya. Wah, saya langsung mensyukuri gitu atau itu ya. Wah, untuk tidak jadi anak yang kemarin itu loh. Jadi kita pikir, saya kira keluarga ini penting untuk satu proses seperti ini. Lalu saya juga sangat setuju dengan konsep pemikiran Bung Hatta bahwa tidak mungkin 1-2 orang untuk bisa memerangi korupsi. Ini perlu membangun sistem. Nah, penghargaan ini, relasi hubungan seperti ini untuk membangun sebuah sistem. Kami sedang membangun sistem seperti ibadah, ini yang macam-macam lah sistem. Ya, tadi saya sudah bilang di presiden saya juga, pasti videonya lagi ngambil, saya lagi marah-marah, saya tidak tahu lagi di film ini soalnya. Saya lupa sebetulnya, itu sesuatu YouTube itu sebenarnya awal kita mau masuk ke YouTube itu karena buruh menuntut. Kita minta 30 perwakilan, ada 3.000 orang di luar. Saya khawatir
Karena saya sadar sekarang orang tidak percaya sama siapapun. Kalau 30 orang di dalam bisa saya yakinkan tentang UMP, bisa saja temannya hampir 3.000 itu menganggap ini akan terima suap. Maka di situ saya berpikir semua harus divideokan supaya mereka nonton gitu. Nah setelah ini tuh ya semua kita videokan, ini baik sehingga orang-orang bisa melihat transparansi, tidak ada kecurigaan. Karena kan persoalan utama bangsa ini kan kepercayaan tadi. Nah tentu kita berharap sistem ke depan akan lebih baik. Saya di Komisi 2 DPR RI, saya masih ingat teman-teman mengatakan LSM katanya ini pasalnya Ahok nanti katanya, kita memperjuangkan pasalnya Ahok. Ada Ray Rangkuti, kita kan bilang ini pasalnya Ahok ini. Saya bilang harusnya di dalam revisi Undang-Undang Pemilu Kada harus dimasukkan prinsip siapapun mau mendaftar jadi pejabat harus diperiksa asal usul hartanya dari mana. Ini dasar. Sehingga lapangan tandingnya jadi rata. Orang-orang yang jujur bisa bersaing. Karena rakyat kita penghasilannya masih di bawah 20.000 per hari lebih banyak. Kalau orang menyokong 50.000, jadilah dia jadi pejabat. Karena kita tahu juga teori, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Bagaimana kalau gubernur, wali kota, bupati sudah tidak lurus, bawahnya akan sama tidak lurus. Makanya sekarang untuk mendapatkan yang lurus sudah ada kesempatan pemilu kada. Tapi kalau pemilu kada lapangan tandingnya tidak rata, ya bagaimana orang yang jujur, yang profesional melawan koruptor, ya tidak bisa menang. Nah ini mesti diselesaikan. Kita sudah punya undang-undang hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Ketika pendapat kekayaan seorang pejabat tidak sesuai dengan LHKPN dan pajak yang dia bayar, maka tentu bisa disita untuk negara. Maka saya sejak tahun itu saya memulai selalu menantang, kita harus melaporkan harta kita, biaya yang kita hidup dan pajak yang kita bayar kira-kira sesuai. Nah ini harus kita lakukan terus. Tapi sistem tentu masih jauh. Tapi dengan kita kerjasama seperti ini, kita sedang menuju ke sana. Dan saya sangat yakin adanya ibu-ibu yang berpergian Bung Hatta Corruption Award gitu ya. Ada bapak-bapaknya juga memang tidak tahu. Karena tadi ibu-ibu begitu gak disinggung, berdiri 5 cowok saja protes semua. Nah, sebagai politisi kami sadar, ibu-ibu menentukan pilihan. Jadi malam ini kami agak sedikit ngangkat ibu-ibu sedikit lah. Ya kami sangat yakin ke depan. Tentu kami juga minta teman-teman, saya sering share sama teman-teman untuk uji apakah kami boleh berubah. Ini sama-sama terus kita berjuang bersama. Saya yakin kalau korupsi ini bisa kita atasi dengan sistem yang baik, pasti negaranya akan maju. Karena akar segala persoalan bangsa kita adalah korupsi. Nah kalau kita bisa mengatasi ini, saya jamin burung Garuda Pancasila kita kalahkan burung elang Amerika. Terima kasih Pak Basuki. Singkat saja harapan kami semua tetaplah menjadi cahaya anti korupsi. Selamat datang Pak Jokowi. Selanjutnya saya mengundang Ibu Natalia Subagio ke panggung. Maaf, tadi saya lupa menyebut kehadiran Ibu Gemala Hatta di antara kita bersama. Ini sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award bahwa ketiga putrinya Bung Hatta ada bersama kita pada malam ini. Perkumpulan Bung Hatta berupaya untuk terus memperluas jaringan dukungan bagi perkumpulan kita. Tidak mudah memang untuk mengajak semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi maksud dari perkumpulan kami ini adalah untuk membuka partisipasi masyarakat dalam upaya ini. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan KPK,
masyarakat harus ikut serta melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk membantu membersihkan negeri ini. Nah, perkumpulan kami adalah upaya dari itu. Yayasan Tahia adalah salah satu yayasan yang mendukung kegiatan kami, dan bersama dengan Yayasan Tahia yang hari ini, malam ini diwakili oleh Bapak Wahyu Hadi dan Pak Tita, mereka telah mendukung kami dalam bentuk menerbitkan suatu publikasi yang mencatat best practices peraih penghargaan Anti-Corruption Award tahun 2010, yaitu best practices yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo selaku Wali Kota Solo pada waktu itu, dan Bapak Heri Sudiarto sebagai Wali Kota Jogja. Jadi pada kesempatan ini saya pertama-tama ingin mengundang Bapak Jokowi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, tidak berupa keynote speech, tetapi hanya kesan-pesan Bapak sebagai peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2010. Karena dalam 3 tahun ini banyak yang telah terjadi, dan mungkin Bapak ada sedikit cerita yang kiranya bisa menginspirasi kita, yang bisa memberi kita harapan bahwa masa depan kita akan lebih baik dengan adanya individu-individu yang peduli seperti Ahok, seperti Pak Nur, seperti Bapak, dan seperti Pak Eri, peraih kita di belakang, Pak Amin Sunaryadi di antara kita. Silahkan Pak Joko. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, tadi saya sebenarnya sudah masuk agak lama, tapi karena Pak Ahok berdiri di sini saya mendengarkan. Karena kalau pas semangat itu masuk kan buyar konsentrasi. Bedanya Jokowi dengan Pak Ahok itu sebetulnya banyak, tapi yang bisa saya sebutkan 2. Saya kalau pagi nggak makan, siang makannya kira-kira jam 2, jam 3. Pak Ahok itu kalau sudah rapat, mulai jam 12 belum makan, sudah gini-gini. Udah kelihatan bingung, udah makan dulu. Udah tahu. Dan yang kedua, ini kalau mencat atau nyopot orang, kalau Pak Wagub itu dimarahin dulu, besok pecat. Sudah dimarahin besok pecat. Kalau saya enggak, saya nggak pernah, saya nggak pernah memarahi, nggak pernah, tapi besok hilang. Bedanya ini. Mau ngomong apa jadi lupa. Dan tadi saya juga karena ditelepon terus, saya bilang ada acara di tempat yang lain, ditelepon terus, jamnya sudah mepet sekali ya, ngebut pakai apa itu, pakai forerunner, pakai wing-wing wobut sekali. Dan saya sebetulnya paling tidak suka pakai forerunner dan ngebut, paling nggak suka. Tapi ya karena ditelepon terus, ya pakai forerunner dan ngebut. Tapi forerunner di Jakarta memang menurut saya beda. Saya biasanya kalau diantar fatwa dan fatwa yang antar saya, ya sudah saya wanti-wanti, saya pesen
kalau ngantar saya tolong koridor yang sopan dan lurus itu. Sudah pakai gini-gini, udah muing. Yang dulu-dulunya seperti itu, tapi yang dari pusat biasanya udah ngerti. Kalau saya senangnya diantar dengan yang terus gitu. Tapi ternyata kan pindah daerah itu ganti patwal. Saya juga baru ngerti ganti foreder. Ini pernah dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat. Dari Jakarta Pusatnya udah lurus, diganti yang Jakarta Barat muing. Saya 1 kilo masih kuat, 2 kilo masih saya kuat-kuatin, masih kuat, 3 kilo masih muing, udah gak kuat saya ini supir saya, kita belok kiri. Saya tepuk ini, kita belok kiri supir saya. Saya belok kiri, muing-muingnya terus. Ya kapok. Baiklah ibu dan bapak sekalian, saya 3 tahun yang lalu juga mendapatkan Pengharta Anti Corruption Award, dan buat saya beban yang sangat berat sekali untuk mendapatkan beban yang sangat berat sekali, karena memang ya beban. Kalau kita tidak baik, pasti langsung ada yang nyemprot. Kita mempunyai kota saat itu, kemudian tidak kita perbaiki sistemnya, kita tidak benahi sistemnya, juga pasti akan disemprot. Sehingga memang saat itu kita mati-matian memperbaiki sistem, membenahi sistem. Yang dulu saya ingat waktu di Solo juga ngurus KTP 2 minggu, 3 minggu, kemudian kita potong jadi 1 jam. Jadi yang izin juga sama, bisa 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun potong menjadi CUTDP sehari jadi, IMB hanya 7 hari jadi. Inilah juga yang sekarang ini kami kerjakan, saya dan Pak Wagub mengerjakan semua yang ada di Jakarta ini. Tapi memang baru setahun, jadi mungkin belum kelihatan masalah pelayanan KTP, masalah pelayanan KK, pelayanan di bidang kesehatan yang kita, menurut saya, sangat revolusioner sekali di bidang kesehatan, terutama pendidikan juga sama. Dan pajak sekarang kita online kan semuanya, sehingga waktu masuk kita dulu, waktu kita masuk APBD kita 41 triliun, nanti tahun depan insya Allah sudah 68 triliun melonjak. Tapi kalau penggunaannya tidak tersistem dengan baik, tidak kita benahi, ya, uang yang segede itu juga akan berbahaya sekali. Oleh sebab itu, perbaikan sistem itulah yang kita lakukan. SDM-nya juga pakai tes kompetensi, pakai lelang jabatan. Saya kira ini sebuah hal yang memang terus akan kita lakukan, dan ya kita ingin agar Jakarta ini menjadi sebuah barometer, menjadi sebuah contoh, menjadi dalam semua hal kita ingin menjadi contohnya daerah-daerah yang lain, karena memang kita ingin yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Nur Pamuji dari PLN atas penghargaan yang sangat prestisius ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengundang Pak Wahyu Hadi dan Ibu Mutia untuk naik ke panggung menyerahkan buku yang telah dimungkinkan oleh Yayasan Rahaya.
Saya persilahkan Bapak Wahyu Hadi untuk menyerahkan buku kepada Ibu Mutia dan juga Bapak Jokowi. Kita selalu harus optimis menghadapi masa depan. Terima kasih, selamat malam. Kejar-kejar. Gas tadi. Gas. Jadi dapat ini. Jadi kalau Pak Capres, Bapak pasangannya siapa, Pak? Apanya? Pasangan Bapak siapa? Namanya. Oh, tadinya ditanya gitu aja kok layak kok. Jadi cuma Den.